Halo semuanya, balik lagi di Up Review ID bersama gue Giar. Di video kali ini gue mau ngebahas sebuah TWS gaming dari brand Phanteks, yaitu Phanteks Mithril TX1 Pro. Sebetulnya ini TWS sudah lumayan lama dan gue udah beli TWS ini sekitar 3 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari 2022. Cuma karena satu dan lain hal gue baru sempet buat bikin video reviewnya sekarang. Kebetulan juga gue lagi skripsian saat ini, makanya jadi jarang upload video. Oke, jadi Phanteks Mithril TX1 Pro ini adalah TWS gaming dengan harga 439.000 yang bisa kalian dapetin di marketplace kayak Shopee ataupun Tokopedia. Dia tersedia dua warna, putih dan hitam, dan untuk unit yang gue punya ini adalah yang warna hitam. Link pembeliannya seperti biasa bakal gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Di paket pembelian kita bakalan dapat 2 buah earbuds plus charging case, terus ada manual book serta kartu garansi, sebuah kabel USB Type-A to Type-C yang buat ngecas charging case-nya, dan terakhir ada ear tips tambahan berukuran small dan large. Untuk desain dari earbuds-nya sendiri sih mungkin udah pada tahu kalau ini mirip sama AirPods Pro-nya Apple. Tapi bagi gue itu bukan sebuah kekurangan. Malah gue pribadi lebih suka TWS yang punya desain bertangkai kayak gini ketimbang yang cuma bulat aja. Di bagian luar earbuds-nya terdapat kayak desain grill gitu dan ada tulisan Phanteks, serta ada sebuah LED indikator juga. Untuk yang warna hitam ini menurut gua kerasa banget premiumnya, dan tulisan Phanteks yang black on black ini bikin desain earbuds-nya kerasa sangat elegan. Terus charging case-nya sendiri punya bentuk ellipse kayak gini dengan finishing warna hitam matte yang cakep. Di bagian tengah yang menjadi engsel buka tutupnya itu ada semacam garis persegi panjang dengan finishing glossy, dan di bagian ini juga sekaligus terdapat lampu indikator baterai dari si charging case-nya. Penempatan lampu indikator baterai di bagian luar ini menurut gua bagus sih. Jadi ketika lagi ngecas, buat tahu indikator baterainya udah penuh atau belum itu nggak perlu buka-buka charging case-nya. Masih di bagian depan agak ke bawah ada tulisan Phanteks black on black yang lagi-lagi bikin desain ini kerasa elegan menurut gua. Terus di bagian belakang juga sama, ada beberapa tulisan-tulisan terkait Phanteks Mithril TX1 Pro ini. Dan terakhir di bagian bawahnya itu ada sebuah port USB-C buat ngecas charging case-nya. Materialnya baik untuk charging case ataupun earbuds-nya itu sama-sama berbahan plastik yang kerasa cukup enteng. Berat dari masing-masing earbuds-nya itu cuma sekitar 4,6 gram aja. Walaupun berbahan plastik, tapi plastik yang dipakai sih gua rasa yang emang bagus ya, karena build quality-nya ini kerasa cukup solid. Terus berkat finishing desainnya yang matte, bikin Phanteks Mithril TX1 Pro ini berasa TWS yang gak murahan. Itu aja sih soal desain dan build quality. Terus gimana soal kenyamanan dari earbuds-nya sendiri? Fitting di telinga gua, Phanteks Mithril TX1 Pro ini lumayan kerasa nyaman-nyaman aja buat pemakaian 1-2 jam pertama. Tapi ketika udah memasuki waktu pemakaian 3 jam ke atas, gua udah mulai ngerasa agak sakit sedikit di telinga gua. Terutama di bagian jendolan sini yang kena langsung ke telinga. Tapi karena telinga orang beda-beda, bisa aja TWS ini bakalan nyaman-nyaman aja di telinga kalian. Seperti kebanyakan TWS di luar sana, Phanteks Mithril TX1 Pro ini juga pakai sistem touch control buat navigasinya. Touch sekali buat pause dan play, touch 2 kali di kanan buat volume up, touch 2 kali di kiri buat volume down, touch 3 kali di kanan buat next, touch 3 kali di kiri buat previous. Terus karena ini adalah TWS gaming, TWS ini tentunya punya mode gaming yang disebut dengan low latency mode. Buat aktifinnya, touch dan tahan selama 3 detik di earbuds sebelah kanan sampai kedengaran suara gaming on dari earbuds-nya. Ketika dipakai buat nonton video itu masih aman-aman aja, nggak kerasa ada delay sama sekali, baik di mode biasa ataupun mode low latency. Tapi ketika dipakai buat main game, menurut gue sih mode low latency ini cukup memberikan experience gaming pakai TWS yang lebih baik. Walaupun masih kerasa sedikit latency, tapi tetap lebih baik ketimbang main game dengan mode standar. Terus buat sound quality-nya menurut gua TWS dengan harga 400 ribuan ini udah terbilang bagus. Bassnya berasa, karakter bassnya cukup tebel dan deep. Vokalnya masih kerasa clear, detail juga, powernya pun kerasa besar. Buat soundstage-nya juga termasuknya bagus sih menurut gua. Suara-suara instrumen musik itu bisa kedengeran kepisah lah. Buat penggunaan main game juga enak banget, contohnya aja kayak game PUBG. Step musuh itu bisa presisi kedengeran datang dari arah mana. Suara tembakan juga clear, dan buat game macam Mobile Legends pun tetap asik juga kok. Beberapa sound effect yang ada di dalamnya bisa kedengaran sangat clear dan detail juga. Terus fitting di telinga gue sih ngepas-ngepas aja dan jadi bakalan kedap banget.
Ketika set volume di angka 50% ke atas itu suara dari luar udah nggak bakalan kedengeran lagi. Salah satu yang gue suka dari Phanteks Mithril TX1 Pro ini adalah buat pairingnya itu dia gampang banget. Buat pertama kali tinggal buka charging case, nyalain Bluetooth di HP dan tinggal pairing seperti biasa. Nah setelah udah terpairing, buat selanjutnya itu selama Bluetooth di HP kita nyala, ketika kita buka charging case-nya si TWS ini udah langsung ke connect secara otomatis. Terus TWS ini juga udah support IPX5, sweat, dan splash resistant, jadi aman banget ketika dipakai buat olahraga dan keringetan atau nggak sengaja kena cipratan air. Halo, tes 1, 2, 3. Berikut ini adalah kualitas suara dari mikrofon Phanteks Mithril TX1 Pro. Mikrofonnya ini terdapat di masing-masing earbuds, jadi total ada 2 mikrofon dan udah mendukung teknologi ENC, yang singkatnya bakal memaksimalkan fokus ke suara kita aja. Dan ini gue rekamnya dengan TWS-nya itu atau earbuds-nya itu gue deketin ke mulut gue ya. Dan gue rekam menggunakan voice recorder bawaan dari iPad. Nah, kalau sekarang ini gue rekamnya dengan cara kedua earbuds-nya ini gue masukin ke telinga gue ya. Jadi suaranya mungkin akan jadi lebih kecil. Tapi overall menurut gue sih untuk kualitas dari mikrofonnya ini udah cukup bagus. Buat TWS harga 400 ribuan sih. Buat daya tahan baterainya sih menurut gua udah juara ya. Satu kali ngecas si TWS ini beserta charging case-nya sampai full itu mungkin bakalan bisa bertahan sekitar semingguan. Dengan penggunaan gua yang gak terlalu sering juga. Paling sehari adalah sekitar 2-3 jam. Terus juga kalian bisa download aplikasi Phanteks Smart Life yang tersedia di Google Play Store buat pengguna Android ataupun App Store buat pengguna iOS. Dan di sana kalian bisa lihat indikator baterai dari TWS ini, setting latency mode, ganti EQ mode, dan bahkan ada fitur Find Earphone juga yang bakalan ngelacak lokasi terakhir TWS ini digunakan. Terus bisa kalian nyalain juga semacam alarm gitu buat bunyiin si TWS-nya. Fitur ini mungkin bakalan kepake sih buat kalian yang gampang lupa naruh TWS ini di mana. Terus buat fitur EQ mode-nya gue udah cobain satu-satu dan menurut gue pribadi karakter suara yang paling oke emang ada di mode populer ini yang jadi mode defaultnya. So, kesimpulannya Phanteks Mithril TX1 Pro ini adalah TWS gaming yang bagus. Dengan harga 400 ribuan, menurut gua TWS ini worth it dan recommended buat kalian beli. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.